Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce ourselves. My name is Kanaji Merle Effendi. And I'm Steffi Cherry. We are from 12 Tourism 1 and we're going to explain about tour program. In tour program, we will explain how to process the tour program and calculate the tour program. Let's get started. Watch the video. Baik, di sini kami akan menjelaskan dari awal, yaitu dari pertama, yaitu tour program. Di sini direservasi oleh saya, yaitu Steffi Cherry, dan Kanaji Merle. di sini kita mendapatkan contact person yang diambil dari customer kita. Dan yang pertama dari name of tour. Name of tour-nya kita mengambil 3 days 2 night Heritage Batam Tour. Dan nama of group-nya yaitu Berjaya Tour and Travel. Party of ini kita mengambil 32 plus 1 packs. Di sini untuk 1 packs ini yaitu tour guide-nya. Untuk 16 ini kita bagi dari hasil 32 packs dari customer yang mengikuti program tour ini. Dibagi 2 hasilnya menjadi 16, dan ini untuk singlenya yaitu dari tour guide-nya. Length of tour-nya yaitu 3 days 2 night. Selanjutnya poin kelima yaitu point of interest, tourist attraction. Itu adalah destinasi yang akan dikunjungi oleh tamunya. Yang pertama yaitu ada Masjid Tanjak, yang kedua Makam Nong Isa, yang ketiga Nufasa Bay, yang keempat ada Kebun Raya, yang kelima Barelang Bridge, yang keenam ada Camp Vietnam, yang ketujuh Masjid Raya Sultan, yang kedelapan Mahavihara Maitreya, yang kedelapan ada Masjid Cheng Ho, selanjutnya ada Museum Raja Ali Haji, lalu ada Masjid Agung, dan Welcome to Batam Monument. Yang terakhir ada Alia Kue Lapis, yaitu oleh-oleh yang akan dikunjungi oleh tamu. Selanjutnya ada yang nomor 6. Name of hotel or category. Di sini kita mengambil bintang 5 yaitu Radisson Hotel. Name of local restaurant yaitu kita ambil Kelong Seafood, Baba Restaurant, dan Love Seafood Nagoya. Oke, yang ke-8 ada tour guide. Di sini nama dari tour guide-nya yaitu Ruslitan, dan bahasa yang kita gunakan yaitu English atau Melayu, dan vehicle capacity yaitu jumlah seat sekitar 28 sampai 40 seat. Lalu nama of driver-nya itu Abang Yono, dan CO of driver-nya itu Asep. Baik, selanjutnya yaitu distribution of time or DOT. Di sini kita akan menghitung dari day 1, yaitu dan deskripsinya itu dari Hang Nadim Airport ke Masjid Tanjak. Untuk perhitungannya itu di onboard. Onboard itu adalah perjalanan di bus. Ini selama 1 menit dari Hang Nadim Airport ke Masjid Tanjak. Perhitungannya itu adalah kita bisa melihat rumus dari untuk perhitungan perjalanannya itu bisa dilihat dari Hang Nadim Airport ke Masjid Tanjak, yaitu dengan jarak tempuh bisa dilihat dari maps yaitu 0,27 km. Ini kita bagi 45 dikali 60 menit sama dengan 0,36 detik. Namun kita akan mengambil perhitungan bulat ke atas dengan waktu 1 menit. Maka perjalanan waktu onboardnya yaitu 1 menit. Lalu selanjutnya yaitu turnya selama 30 menit. Ini kita ambil 30 menit, lalu total dari waktu onboard dan turnya yaitu 31 menit. Untuk perhitungan time-nya, kita bisa perkiraan tamunya datang di sekitar jam setengah 3 sore, berangkat ke Masjid Tanjak sampai dengan jam 3 lewat 1 sore. Selanjutnya itu dari Masjid Tanjak ke Makam Nong Isa dengan perhitungan yang sama. Di sini kita dapat onboardnya itu 19 menit. Untuk tour kita bagi 30 menit. Totalnya 49 menit. Dan waktunya pelanjutan dari waktu terakhir dari tamu sampai di jam 3 sore. Di sini kita tambah 49 menit hingga mereka sampainya waktu dengan jam 3 lewat 50 menit. Selanjutnya dari Makam Nong Isa ke Nufasa Bay Monument. Perhitungannya juga sama seperti sebelumnya, di onboardnya 2 menit,
turnya 15 menit dan totalnya 17 menit dari jam 3.50 sore sampai jam 6.07 sore. Maaf, jam 4.07 sore. Selanjutnya dari Nuvasabe Monumen ke Kebun Raya, yaitu jaraknya sekitar 5 menit. Untuk tur dibagi 45 menit ke tamu, totalnya 50 menit. Dari jam 4.07 sore hingga ke jam 4.57 sore. Selanjutnya itu Kebun Raya ke Baba Restoran. Ini kita dapat selama 33 menit dan di, di sini tamu akan melakukan makan siang yaitu rest dengan hitungan kita bagi 60 menit ke tamunya sehingga totalnya 93 menit. Untuk waktunya kita sama perhitungan seperti sebelumnya dari jam 4.57 sore sampai jam setengah 7 malam. Dari Baba Restoran ke Radisson Hotel, di sini perjalanannya itu selama 3 menit, tidak ada tur dan waktu istirahat. Untuk totalnya 3 menit, dari jam setengah 6 sore sampai jam setengah 6 sore lewat 3 menit. Di sini kita akan mentotalkan dari waktu distribution of time-nya selama day one. Di sini bisa dihitung total waktunya yaitu 243 menit ditotalkan untuk waktunya jadi 4 jam 3 menit. Lalu kita lanjut di hari yang kedua. Dari hari kedua kita lanjutnya dari hotel yang bernama Radisson Hotel menuju ke Barelang Bridge. Untuk waktu jarak tempuh dari Radisson ke Barelang Bridge itu selama 31 menit. Ini kita hitung dari perhitungan sama seperti sebelumnya. Lalu untuk di Barelang kita mengambil tur selama 20 menit, maka totalnya selama 51 menit. Kita mulai dari hotel itu dari jam setengah 9 hingga ditambahkan dengan 51 menit, maka sampai dengan 9:21 Setelah dari Barelang Bridge, kita lanjut ke Camp Vietnam, menempuh jarak selama 50 menit, dan kita akan mengambil waktu tur selama 90 menit, sehingga menghasilkan total selama 140 menit. Dari waktu sampai di Barelang, kita lanjutkan untuk menambah total yang 140 menit ini menjadi jam 11:41. Lalu setelah dari Camp Vietnam, kita menuju ke Long Seafood untuk melakukan makan atau istirahat selama 51 menit jarak tempuh, dan kita mengambil waktu selama 1 jam dijumlahkan menjadi 111 menit untuk waktunya, yaitu dari jam 11:41 hingga jam setengah 1:02. Setelah melakukan istirahat, kita akan membawa tamu ke Masjid Raya untuk melihat sejarah selama 23 menit jarak tempuh. Lalu kita akan mengambil waktu tur selama 30 menit, jumlahnya menjadi 53 menit dari jam setengah 2 hingga menjadi 14:25. Setelah dari Masjid Raya kita langsung ke Mahavihara Maitreya, yaitu menempuh jarak yang cukup lama selama setengah jam, yaitu 30 menit. Lalu kita akan memberi tamu untuk tur selama 30 menit juga sehingga menjadi 1 jam, yaitu 60 menit dari jam setengah 3 kurang 5 menit menjadi 15:25. Kita lanjut dari Mahavihara, kita menuju Masjid Cengho yang diambil waktu jarak tempuhnya hanya sebentar saja, yaitu 9 menit. Lalu kita ambil waktu turnya itu setengah jam, jadi totalnya 39 menit dari jam 15:25 hingga 16:04. Lalu dari Masjid Cengho kita lanjutkan ke Museum Raja Ali Haji, waktunya sama seperti untuk tujuan Masjid Cengho, yaitu 9 menit. Lalu kita kasih ke tamu untuk waktu turnya yaitu selama 45 menit, maka dijumlahkan jadi 54 menit dari jam 16:04 hingga 16:58. Lalu setelah kita dari Museum Raja Ali Haji lanjut ke Masjid Agung, itu hanya berjarak dekat sehingga memerlukan waktu hanya 2 menit, namun kita memberikan tamu waktu selama 50 menit untuk tur. Lalu total seluruhnya itu 52 menit. Untuk
Jaraknya dari jam 16.58 hingga jam 17.50. Setelah dari Masjid Agung, kita lanjutkan ke Welcome to Batam Monument. Berjarak dekat juga selama 2 menit hingga kita kasih ke tamunya itu selama 20 menit. Total seluruhnya yaitu 22 menit dari jam 17.50. Kita tambahkan 22 menit ini menjadi 18.12. Setelah kita berdestinasi dari Welcome to Batam, kita lanjut ke Love Seafood Nagoya untuk membawa tamu istirahat. Total dari waktunya yaitu 10 menit karena dekat, dan kita akan memberi waktu tamu itu istirahat selama 1 jam saja, dan total seluruhnya itu 70 menit dari jam 18 sampai 12 hingga 19.22. Setelah dari Love Seafood Nagoya, kita lanjut kembali ke hotel untuk istirahat. Total perjalanannya itu selama 11 menit, dan total 11 menit ini kita tambahkan dari jam setelah istirahat, yaitu menjadi 19.33. Untuk totalnya yaitu dari seluruhnya yaitu 663 menit yang dibagi menjadi jam itu selama 11 jam 33 menit. Selanjutnya yaitu tour itinerary. Untuk name of tour-nya yaitu masih mengikuti yang awal, yaitu 3 day 2 night heritage Batam tour, dan name of groupnya kita juga masih mengikuti nama grup yang sebelumnya, yaitu Berjaya Tour and Travel, dengan number of package-nya itu 32 plus 1, yaitu memerlukan 1 single dan 32 double. Untuk itinerary-nya dari tanggal 12 Mei 2016, misalnya dari Masjid Tanjak, untuk tujuannya yaitu dari jam setengah 3 hingga jam 3 lewat 1 menit. Dan di sini kita menjelaskan apa yang dilakukan oleh tamu selama berada di setiap itinerary. Hingga hari ketiga dari tanggal 12, tanggal 13, hingga tanggal 14, yaitu hari terakhir tour. Selanjutnya kita akan melakukan tour question sheet, yaitu perhitungan untuk tour cost komponen, fixed cost variabel, dan variable cost. Seperti yang di awal dari tour program di prepare by Stevie Cherry and Kanaya Jumerli. Tour type-nya yaitu heritage, duration 3 days 2 night, total packs 32 plus 1. Di sini kita akan hitung dari tour cost komponen. Yang pertama ada transportation. Di day 1 ini kita bisa hitung perjalanan yang ditotalkan selama di day 1, yaitu selama 3 jam plus 1 hour karena tadi 4 jam. Di sini kita mendapatkan harga sebanyak 1.200.000 ditambah dengan 300.000, ini harga untuk 1 jamnya yang kita dapatkan, dengan totalnya yaitu 1.500.000. Untuk di day 2 selama 10 jam plus 2 jam untuk waktu sewa bus, dengan harga yang kita dapatkan 2.800.000 ditambah 600.000 dengan total 3.400.000. Di day 3 hanya dengan 3 jam kita mendapatkan harga 1 jam 200.000. Untuk fixed cost ini kita hitung dari jumlah total di sini karena ini dihitung untuk harga bersama, yaitu 6.100.000. Selanjutnya itu accommodation. Accommodation yaitu untuk biaya di hotel penginapan. Di sini kita mendapatkan harganya 800.000 dikali 21%, yaitu harga pajak di hotelnya, yaitu dengan harga 168.000. Lalu di harga untuk sewa selama 2 malam yaitu 800.000 ditambah dengan harga pajak yaitu 168.000 sama dengan 968.000. Untuk harga 2 malam tadi kita hitung dari 800.000 dikali 10%, yaitu harga servis, dengan harga totalnya itu 80.000. Lalu total dari penghitungan pajak dan servis kita totalkan menjadi 888.000.
Di sini dari 882.000 dikali 2 orang dibagi dengan 2 malam. Totalnya yaitu 888.000. Di sini kita masuk ke variable cost karena ini dibayar untuk harga per orang. Jadinya 888.000. Selanjutnya yaitu guide fee. Di day 1 ini kita transfer in. Di sini untuk di day 1 harga untuk transfer in yaitu untuk guide fee-nya itu 150.000. Day 2-nya full day. Karena full day, guide fee yang didapatkan yaitu 450.000 di day 3. Transfer out dengan totalan guide fee-nya itu 150.000. Untuk harga yang dibayar bersama yaitu 750.000. Selanjutnya entrance fee, misalnya bayar parkiran untuk bus atau biaya masuk, ini kita hitung dengan uang dolar untuk yang dibayarkan ke tamu dikali 2 karena pembayarannya hanya 2 tempat pembayaran parkir, maka jadinya 10 dolar dikali dengan 14.000 jadinya 140.000. Ini termasuk harga single untuk parkir or pembayaran masuk tempat-tempat tertentu yang perlu pembayaran. Selanjutnya itu driver tip, yaitu 300.000 dikali 3 hari. Di sini untuk totalnya 900.000, kita masuk ke fixed cost karena dibayar bersama. Untuk harganya 900.000. Selanjutnya itu meals. Di sini kita dapat lunch 2 kali. Untuk perhitungannya itu dimulai dari mata uang dolar, yaitu 15 dolar dikali 2 lunch, totalnya 30 dolar dikali dengan harga mata uang Indonesia yaitu 14.000 dengan totalnya 420.000. Selanjutnya dinernya juga mendapatkan 2 kali dengan uang pembayaran makan malamnya itu 20 dolar dikali 2 kali dinner yaitu 40 dolar dikali dengan mata uang rupiah yang itu 1 dolar 14.000 dengan total 560.000. Total untuk per orangnya itu 980.000. Maka totalan dari fixed cost-nya itu 7.750.000. Lalu dengan variable cost-nya yaitu 2.008.000. Selanjutnya yaitu total cost per pax. Di sini kita akan menghitungkan fixed cost-nya itu 7.750.000 dibagi 32 pax tamu dan ditambah variable cost-nya 2.008.000. Di sini kita bisa lihat dari kalkulator, kita akan menjumlahkan 7.750.000 dibagi 32 pax yaitu 242 187,5. Di sini kita perlu menambahkan koma, hanya perlu dibulatkan ke atas, jadinya 242.188 ditambah variable cost-nya yaitu 2.008.000. Totalnya 2.250.188. Maka untuk harganya itu 2.250.188. Selanjutnya untuk miscellaneous-nya itu kita dapatkan sebanyak 3%. Untuk harganya dari total tadi yang kita hitung 2 juta, 2.250.188.000 dikali 3% dari miscellaneous-nya, maka untuk totalnya 67.505.64. Di sini kita akan bulatkan ke atas, jadinya 67.506.000 rupiah. Oke, selanjutnya itu tour costing. Untuk tour costing kita mengambil dari total cost per pax yang tadi kita jumlahkan yaitu 2.250.188 perak ditambah dengan miscellaneous kita yang kita telah kalikan dengan 3% yaitu 67.506 perak. Nah, itu jumlahnya kita tambahkan menjadi 2.317.694.
Untuk FOC ini kita ambil dari jumlah amount-nya dari tour costing per pax yaitu 2.317.694 perak dikurang dengan 88.000 dibagi 32 pax. Untuk 88.000 itu kita ambil dari accommodation-nya yaitu kita bagi 32 pax jumlahnya menjadi 428. Nah, setelah kita jumlahkan untuk yang harga 2.317.694 dari tour costing per pax ini kita turunkan ke bawah lalu kita tambahkan menjadi kita tambahkan dengan 47.428 perak hasil dari pengurangan dan pembagian FOC ini, maka totalnya 2.365.122 perak. Untuk amount ini kita letakkan yang harga telah kita kurang dan kita bagi, yaitu 47.428 perak. Untuk profitnya kita mendapatkan 15% saja, maka untuk harga 2.036 122 perak ini dari hasil tambahan FOC tadi kita turunkan dan kita kalikan menjadi 15%, maka totalnya dari 2.365.122 kita kali menjadi 15%, totalnya itu 354.768. Ini kita bulatkan ke atas, maka totalnya menjadi 354.769 perak. Dan sama seperti FOC sebelumnya, untuk total dari FOC yang telah kita tambahkan dengan 47 ini, kita letakkan ke sini, kita menjadi 2.365.122 perak ditambah menjadi hasil yang kita kali dengan profit tadi, yaitu 354.769 perak menjadi 2.719.891 perak. Dan untuk amount-nya kita letakkan dari hasil pengalian dengan 15% ini yaitu 354,769 perak. Untuk agen commission kita ambil dari harga 2.719.891 yaitu dari harga profit yang kita tambahkan dari hasil pengalian 15% yaitu dikali dengan 100% yaitu 10/90. Ini kita bagi menjadi 2 yaitu 10/90, maka ini 2.919.719 dikali dengan 10% yaitu 302/201 yang setelah kita bagikan menjadi 90. Untuk total agen commission yang 2.719.891 perak kita tambahkan dengan hasil yang telah kita bagikan yaitu 302.211 perak menjadi 3.022.102 perak. Dan yang kita letakkan di amount itu adalah hasil dari pembagian dan pengalian agen commission ini, totalnya 302.000 menjadi 302.000,211 perak. Untuk grand totalnya yang hasil dari agen commission yang telah kita tambahkan dari pembagian 10/90 ini kita bulatkan untuk mengambil sedikit komisi yaitu menjadi 3.050.000. Untuk selling price ini kita bagi menjadi 14.000 yaitu satu dolarnya dalam rupiah yaitu 14.000 menjadi 3.050.000 dibagi 14.000, maka kita hitung dalam uang dolarnya menjadi 217.85. Total sellingnya yaitu dari uang dolar 217.85 dikali dengan 32. 32 ini adalah pax tamu yang kita bawa menjadi 6.972. Maka USD-nya kita letak di amount-nya 6.972. Untuk selling supplement-nya ini dari harga accommodation itu kita kurang dengan harga accommodation-nya menjadi dibagi 2, yaitu satu kamar untuk 2 orang. Dan itu hasilnya 444.000, maka kita turunkan ke bawah dengan harga accommodation-nya yaitu 888 dikurang dengan 444 harganya tetap dan kita kali menjadi 2 malam dan totalnya itu 444.000 kita letakkan di amount menjadi 444.000.